Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini bersama-sama telah ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di majelis Rasul dengan pembacaan ratib dan salawat dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang moga-moga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga menjadikan sabab bagi kita untuk layak masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada guru kita bersama Al-Habib Husain Abu Bakar Ba'bud, moga-moga Allah memberikan beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, bisa mengantarkan kita, mengajarkan kita untuk tetap bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para habaib yang lain, ada Habib Husain Ba'bud juga, jadi kita di Baina Husainain, Ba'budin lagi ya, dan sebelahnya juga Husain juga kan, kemudian 3 Husain ini, Masya Allah. Ada 4 lagi, satu lagi atau kemana? Ada 5 Husain bin Aqil, dan kemudian Habib Husain Habsyi, Masya Allah, Husain, Masya Allah, Masya Allah. Dan kemudian Habib Abu Bakar Barakwan, dan para kiai, para yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, moga-moga Allah memberikan beliau-beliau semuanya sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan alhamdulillah, pertama saya ralat, saya ini bukan guru, bukan panutan, beliaulah yang guru dan panutan. Kebetulan ana waktu di pondok, saya pernah di Dalwa, saya murid dari Abuya Al-Ustadz Hasan Baharun, dan waktu itu saya masih di pondok, beliau sudah guru kami. Jadi saya mondok itu beliau guru kami tahun 89. Ala kulli hal, Masya Allah, yang kita baca pada malam hari ini, ratib, zikir dan sebagainya, luar biasa. Kita melihat tadi ada qasidah, dikatakan subhana man dzikruhu Aizzun li zakiriha. Dikatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang kalau disebutkan namanya akan menjadi mulia orang yang menyebutkan namanya itu. Ketika ada orang yang mengingat namanya, mengumandangkan namanya baik lisan maupun hati, maka akan menjadikan kemuliaan di hatinya, kemuliaan di kehidupannya, kemuliaan dunianya dan akhiratnya. Karena kalimat-kalimat, kata-kata Ismul A'zam ini, lafdzul jalalah ini, zikir ini, dan juga ditambah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan suatu keistimewaan luar biasa, dan bisa menjadikan hidupnya hati kita, tenangnya hati kita, nyamannya hati kita, dan mudahnya kita untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Kemuliaan ini, kemuliaan ketika kita berzikir, kemuliaan ketika kita bersolawat, menjadikan kita mampu melakukan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan, dan juga mampu untuk melindungi diri kita dari kemurkaan. Jadi ada rununat, kan, maaf sekali lagi, maaf. Kadang-kadang ada orang yang salah paham dengan dia hanya menganggap cukup zikir aja, tidak perlu untuk amal. Zikir ini sebagai bahan, atau bisa dikatakan sebagai power untuk kita melakukan amal dengan sempurna. Karena ada orang-orang tertentu yang punya keyakinan atau punya apa namanya, pemahaman, orang itu cukup thariqah aja. Maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini harus dipahami benar-benar supaya tidak salah paham. Orang itu cukup thariqah aja.
nggak perlu mengamalkan yang lain, cukup thariqah, selesai yang lain. Sebentar, thariqah ini namanya thariqah itu jalan, bukan tujuan. Kemuliaan yang kita dapat dengan berthariqah, kemuliaan yang kita dapat dengan kita bermunajah, berzikir dan sholawat, ini menjadikan kita mampu untuk menjalankan syariat dengan benar. Orang belajar fikih itu sebetulnya mudah. Belajar cara sholat mudah. Mau itu kitab Safinatun Najah, mau itu kitab Sulamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mau kitab Minhaj yang tinggi Imam Nawawi, atau apapun lah, mudah. Mudah. Cara sholat, rukun sholat, kemudian syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, syarat gobulnya sholat. Karena kalau ibadah yang wajib ada 3 kategori, kalau ibadah sunnah ada 2 kategori. Sebetulnya mudah semuanya, tapi kenapa kok banyak orang yang belum paham cara sholat yang benar? Kenapa orang belum paham cara wudhu yang benar? Kenapa orang belum paham tentang cara mandi wajib yang benar? Kenapa? Padahal mudah semuanya ilmu ini. Kecuali kalau kita mempelajari usul tafsir misalkan, atau mempelajari usul fikih, atau mempelajari hal-hal yang sifatnya itu hanya dipelajari oleh orang-orang santri yang memang diperuntukkan untuk menjadi ulama dan mudah untuk menjawab pertanyaan dengan dalil. Nah, itu baru kita katakan susah, iya. Tapi kalau masalah-masalah yang seperti ini sebetulnya kan mudah toh. Tapi kenapa kok banyak orang yang tidak mampu menjawabnya? Karena hawa nafsu di hatinya mencegah itu. Karena hawa nafsu di hatinya mencegah dia untuk belajar ilmu yang harusnya dia ketahui. Kenapa? Karena ilmu tersebut mempelajari tentang hal yang wajib dia lakukan. Nah, zikir seperti ini, sholawat yang kita laksanakan, munajah yang kita lakukan, thariqah yang kita jalanin, ini semuanya melatih hati kita untuk mampu melawan hawa di jiwa kita. Hingga kita mampu akhirnya untuk mempelajari sesuatu yang sebetulnya mudah tapi dipersulit oleh hawa nafsu dengan tipu dayanya. Akhirnya kita mudah mempelajari karena hawa nafsu telah kita lemahkan. Mampulah kita mempelajari, oh caranya begini, oh caranya begini. Dan akhirnya kita mampu juga untuk mengamalkan dengan benar. Mampu melakukan amal ibadah dengan betul sesuai dengan aturan syariat. Kenapa? Kita kok harus melakukan dengan sesempurna itu? Karena Allah tidak pernah membutuhkan apapun yang diciptakannya. Allah tidak pernah membutuhkan apapun ciptaannya. Allah tidak pernah membutuhkan siapapun dan apapun, dan Allah tidak pernah membutuhkan ibadah yang kita lakukan. Allah dengan maha segala maha tidak membutuhkan makhluk. Allahu khaliq wa ma siwahu makhluk. Allah sang pencipta tunggal, selainnya adalah makhluk yang tidak pernah dibutuhkan. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Dikatakan di dalam kitab Zubat ibn Arsalan, andai kata Allah menciptakan ini semuanya, ya, dan kemudian dihancurkan juga tidak ada masalah bagi Allah. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Allah menciptakan ini tidak dibutuhkan sama Allah. Allah tidak pernah membutuhkan sama sekali. Walau arada tarkuhu lamabtada. Kita yang sangat membutuhkan. Kita sangat membutuhkan. Nah, karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala lah, maka Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah kepada kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk bermunajah kepada Allah dan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Rahman Rahimnya, bukan karena Allah membutuhkan. Tapi kadang banyak di antara kita yang merasa sudah, pokokkan saya sudah melakukan, pokokkan saya sudah sholat, pokokkan saya sudah begini begitu. Kita jual mahal. Kita jual mahal. Apalagi orang-orang, maaf sekali lagi, maaf tidak semuanya. Ada orang-orang tertentu ketika mereka terjun ke dunia tasawuf, mereka menjadi seorang salik, melakukan suluk, melakukan hal-hal yang seperti itu. Mereka kadang-kadang ada juga di antara sedikit sebagian kecil di mereka yang kemudian dikuasai malah oleh hawa nafsu dan mereka menganggap ini sudah cukup.
Kenapa? Karena saya sudah mencapai derajat hakikat dan kemudian ma'rifat. Maka sudah tidak perlu lagi melakukan syariat. Ini kadang membingungkan. Memang kata-kata syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu diambil dari Ibn Arabi, setahu ana. Ya. Cuman kadang pemahamannya agak salah kaprah orang-orang. Kadang-kadang menganggap ini sebagai kelas yang dalam artian syariat itu ya sholat, puasa dan seterusnya. Kemudian kalau orang ini sudah mencapai thariqat maka tidak perlu ini. Padahal thariqat ini bukanlah tujuan, hanya sarana, riyadhah, latihan, olah hati untuk mengenakan hawa nafsu. Kemudian nanti naik hakikat tambah tidak bisa lagi dah, tambah tidak boleh lagi. Apalagi kalau marifat, semua hal yang diharamkan jadi halal. Kalau gitu enak dong. Dan banyak kasus-kasus seperti ini, terutama di wilayah-wilayah timur ya. Kalau di Kediri mungkin tidak ada. Sholat tidak wajib, kenapa? Saya sudah ma'rifat. Kayaknya tidak ada kalau di sini ya. Mungkin mirip ada, tapi tidak ada kayaknya. Pernah kita sampaikan loh, ente tidak sholat, kenapa? Ya, anda sudah ma'rifat, soalnya itu kan sholat buat orang-orang yang syariat. Oke, terus anda mau tanya, ya, ente sama Nabi lebih ma'rifatan siapa? Ketika dia menjawab, kalau dia menjawab lebih ma'rifatan saya, berarti orang gila ini, sudah tinggal aja, nggak usah dekat-dekat. Bahaya, gila nular. Al-gila nularun. Kalau dia mengatakan lebih ma'rifatan Nabi dong. Oke, apakah ada riwayat yang mengatakan Nabi tidak pernah melakukan sholat? Karena Nabi pasti sudah ma'rifat kan? Pastilah, nggak mungkin enggak. Nggak ada. Nggak ada riwayat. Bahkan dhaif sekalipun nggak ada. Terus kenapa ente melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukan? Yaitu meninggalkan sholat karena menganggap sudah ma'rifat. Sedangkan Nabi kan ma'rifat. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun. Ketika dia jawab, loh karena Nabi itu uswatun hasanah, pedoman, panutan yang tidak boleh meninggalkan syariat sebagai contoh bagi umatnya yang masih banyak bersyariat. Oke, kalau gitu sekarang tanya lagi, sahabat. Para sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang lain-lain, ada lebih dari 100.000 sahabat, ada yang mengatakan dalam kitab 124.000 sahabat. Intinya ratusan ribu sahabat, banyaklah pokoknya sahabat itu. Apakah ada di antara beliau-beliau tersebut yang tidak sholat? Karena pasti kan kita meyakini mereka ini, beliau-beliau ini ngajinya sama Nabi langsung. Ini ada sedikit cerita. Al-Walid punya guru, abah saya punya guru, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Alim alamah, wali min awliyaillah, wali besar. Al-Walid alhamdulillah jadi sohbah sama Habib Abdul Qadir, itu jadi adik angkatnya lah. Dan juga mutarjim, menerjemahkan Habib Abdul Qadir. Jadi Habib Abdul Qadir itu bahasa Arab, Walid yang menerjemahkan. Kemudian kalau ngaji gitu ya, Walid Habib Abdul Qadir di masjid di sini, Walid itu di pojokan sebelah kanan apa kiri lupa. Karena diceritain orang-orang tua. Sebelah sana ngadep Habib Abdul Qadir menerjemahkan. Yauminal ayam, suatu hari. Walid ini terlambat datang. Abahnya ini terlambat datang, Habib Abdul Qadir sudah ngisi. Terlambat datang di akhir-akhir itu, abahnya datang masuk, terus duduk. Terus kemudian setelah selesai, kan sebentar tuh, karena ngikuti sebentar gitu loh. Selesai Habib Abdul Qadir menunjuk Walid untuk menerjemahkan kayak biasanya. Padahal abahnya hadirnya di akhir-akhir, bukan dari awal. Zaman dulu tidak ada HP, tidak bisa ngerekam kan. Zaman dulu, zaman tahun berapa? Tahun 50-an, 40-an, 50-an. Dan subhanallah Al-Walid menerjemahkan dari awal sampai akhir. Apa yang disampaikan Habib Abdul Qadir persis plek, enggak berubah, enggak kurang, enggak nambah. Gurunya, karena berkah gurunya. Gurunya mena'ulailah, gurunya yang luar biasa. Gurunya Masya Allah. Orang kalau kita belajar sama guru Masya Allah ini kan kayak gitu kan, jadi berkahnya luar biasa. Bahkan Anda pernah ketemu satu Al-Habib Idrus, almarhum Habib Idrus bin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Allahyarham, apanya Mahdi, apanya. Kebetulan Habib Idrus ini beliau murid daripada Habib Abdul Qadir yang terakhir, yang akhir-akhir. Kan beliau cerita juga ketemu mana, beliau cerita
Walid jadi muraqib di situ, yang ini macam-macam yang ngajari beliau juga. Kemudian cerita semana kelas sana halagohnya ini merupakan halagoh terakhirnya Habib Abdul Qadir sebelum wafatnya. Kita waktu itu belajar, kalau enggak salah ingat ya, Riyadhus Shalihin. Masih di awal-awal Riyadhus Shalihin Habib Abdul Qadir meninggal, enggak sempat teruskan. Tapi semua kami, ashab kami ini semuanya mampu ngajar di Riyadhus Shalihin, mampu ngajar Riyadhus Shalihin lengkap sudah. Padahal ngajinya cuma awal-awal tok. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga demikian. Ketika ngajar Bidayatul Hidayah sampai ke kata apa? Wahana usyirun ilaika itu Bidayatul Hidayah. Dengan mengatakan seperti itu, muridnya futuh. Ini anak cerita banyak para ulama, habaib, kiai yang muridnya jadi luar biasa berkat gurunya kan. Nah, oke. Sekarang ini Nabi Muhammad SAW. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ini muridnya Kanjeng Nabi. Para kiai, para habib ini semuanya jadi mulia, jadi masya Allah wali karena berkat siapa? Nabi. Lah ini para sahabat muridnya Nabi langsung. Yang melebihi para habaib dan kiai pasti sudah ratusan kali lipat. Pasti ma'rifat kan? Apakah ada athar sahabat yang menyatakan bahwa sahabat telah meninggalkan sholat karena sudah ma'rifat? Gak ada. Para dzurriyyah Nabi, Imam Hasan dan Imam Husain, kemudian para keluarga besar Nabi, para putri-putri Nabi, cucu-cucu Nabi, dan banyak dari keluarga besar Nabi. Apakah ada sejarah menyatakan beliau meninggalkan sholat? Gak ada juga. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain terkenal sholatnya tiap malam 1000 rakaat. Bahkan lek masuk sholat, tenggelam dalam sholat itu karena kekhusyuan yang luar biasa, tidak kayak terputus dengan dunia luar. Pernah suatu saat tetangganya kebakaran, digedor-gedor rumahnya, tidak ada yang jawab karena beliau lagi sholat, tidak dengar. Orang-orang tetangganya takut merembet apinya. Memang ternyata tidak, dalam sejarah juga tidak. Tapi digedor-gedor sama orang kampung, digedor-gedor, takut rumahnya ini katut kebakar. Tapi beliau lagi sholat, tidak kerungu. Ya kayak kita lah ya. Kita malah sholat kerungu gol, malah batal loh sholatnya kok. Bagaimana Piala Dunia ini ya? Sampai saking waduh susu iki semari enten entek, maghrib entek misalkan, atau maghrib entek. Sholat ngarep TV. Kenapa? Iki kurang didik. Piala Dunia nih. Para tabi'in, Imam Hasan Basri, tokoh-tokoh tabi'in, Imam Hasan Basri, Uwais Al-Qarni. Imam Al-Qarni termasuk min majadzib, tapi luar biasa mereka ibadahnya. Dan banyak lagi para ulama-ulama, para salihin yang tidak meninggalkan sholat padahal kita yakin beliau-beliau ma'rifat. Terus kalau ada orang ngaku ma'rifat meninggalkan sholat ini melok sopo? Aneh kan? Nah subhanallah kayak gini nih payu. Kenapa? Karena nyeleneh. Semakin nyeleneh semakin payu. Nah terus zikirnya toriko apa? Tidak manfaat. Karena justru toriko, zikir, wirid yang menjadikan kita mulia ini adalah sarana untuk kita mampu menjalankan perintah dengan sempurna. Dan kita tidak akan pernah mampu melakukan dengan sempurna perintah-perintah Allah, wajib maupun sunnah, dan meninggalkan yang haram, kecuali kita mempelajari caranya, ilmunya. Maka kita bisa melakukan dengan kesempurnaan. Bukan terus kita melakukan pembersihan hati tapi kita tidak melakukan amal dari perwujudan dari kebersihan hati tadi. Ya ini naudzubillah. Dan zaman sekarang banyak kayak gini. Makanya banyak Allah menurunkan bala. Naudzubillah min dzalik. Karena sababiah turunnya bala ini karena kemurkaan Allah. Ketika orang lebih fokus kepada diri mereka sendiri, kemudian mereka fokusnya hanya ke satu hal tapi tidak ke semua hal yang merupakan kewajiban. Ibarat kata begini, landasan agama itu ada 3. Ya, landasan agama itu 3. Rukun agama 3. Nah, ini sekedar info aja. Landasan itu kan berarti dasar, landasan sekolah, landasan yayasan,
Ya kan kita harus tahu kan, kalau kita merupakan orang di yayasan tersebut harus tahu landasannya, kita sekolah di situ harus tahu landasannya, kita bernegara juga harus tahu landasan kita, undang-undang dan asas kita adalah Pancasila. Landasan agama ternyata banyak orang yang tidak paham, banyak loh yang tidak ngerti landasan agama kita, rukun agama. Karena Ana sering berdiskusi dan Ana kebetulan ada Instagram juga terus yang Ana sering ngasih kadang-kadang kuis atau apa, salah satunya itu, dan ternyata banyak yang jawab dan banyak yang salah. Serius itu miris loh, ini miris banget loh. Karena landasan rukun agama itu merupakan dasar banget. Nah rukun agama ini ada 3, al-iman, al-islam, wal-ihsan. Kalau ilmunya tauhid, fikih secara simpel ya, tasawuf. Tiga-tiganya harus benar-benar kita lakukan, bukan salah satu. Karena nama landasan 3 ya 3. Kalau landasan cuma 1 yang dipakai maka bukan landasan namanya, tidak akan kuat. Ketauhidan kita tok yang kita fokuskan, fikihnya sama tasawufnya tidak kita perhatikan, percuma juga. Maaf, kebanyakan orang yang ma'rifat itu tauhidan. Ada orang ya, ini benar nih, dia ngerokok. Kemudian nanya sama murid-muridnya. Ini dapat laporan dan waktu itu kita sampai sempat ngelapor ke MUI apa segala macam. Sama kiai-kiai sepuh yang kebetulan murid-murid Walid, murid-murid Abah dulu, banyak kiai-kiai sepuh kan yang merupakan kiai khos di NU juga, tapi sudah meninggal. Datang ke rumah sampai anak, ya masalah ada tokoh yang muncul aneh-aneh beberapa tahun yang lalu. Dia kayak ngerokok nih. Kemudian dia ngomong sama murid-muridnya, ente tahu Allah lagi apa sekarang? Allah lagi ngerokok. Ini gitu. Ada murtad. Ini murtad, menjisimkan Allah gini, murtad. Dengan dalilnya tauhidnya bahwa segala sesuatu adalah la haula wala quwata illa billah, dengan dalil macam-macam dalil tauhid yang dikeluarkan, tapi tidak diimbangi dengan fikih dan tasawufnya, dan ngambil dalilnya juga ngawur. Kita kan diciptakan oleh Allah dan kita sudah ditentukan oleh Allah, maka sebetulnya kita adalah Allah. Ini ngawur. Ini kan ngawur. Sampai-sampai dia mengatakan, sampai pemahaman apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Diartikan apa? Diartikan kalau kita mengenal Allah, maka kita akan kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Kenapa? Karena diri kita adalah Allah. Ini kan ngawur lagi. Padahal makna man arafa nafsah faqad arafa rabbah ini adalah siapa yang menyadari dirinya dengan kelemahan, kehinaan, ketidakmampuannya, maka dia akan memahami bahwa Allah lah sang pencipta yang maha dari segala maha, yang menjadikan dia mampu untuk berbicara, mampu untuk berjalan, mampu untuk makan, mampu untuk minum, mampu melihat, karena Allah. Bukan nganggap ini, makanya itu kalau ngaji itu yang benar. Kadang-kadang ngaji separuh sudah. Yang lucu lagi apa? Di media sosial. Anang lihat sendiri tuh. Dengan omongan-omongan seperti itulah, model-model begitu-begitu. Terus Ana penasaran. Ana lihat kan profilnya, bisa dilihat gitu kan. Ana lihat profilnya, di situ ada waktu itu beberapa tahun yang lalu lagi game online kan ada di Facebook itu biasanya kan game itu. Ini omongannya di grup tentang ma'rifat-ma'rifatan itu. Omongnya sudah luar biasa tingginya, segala macam sampai nabrak pesawat dengan sengit bukure. Tak delok di profilnya di Facebooknya ternyata apa? Mainan game online. Iki ma'rifat kok sempat main game. Orang ma'rifat itu tenggelam. Orang kena dzab, kena shocknya Allah, tenggelam. Iki aneh-aneh zaman sekarang. Bahkan ada yang pemahamannya apa? Oh, ini semakin tidak bisa kita pahami pembicaraannya, omongannya, maka semakin makrifat. Oh, lihat ngono sampai nang jadi rumah sakit jiwa. Roto-roto gak bisa dipahami kabeh. Berarti makrifat tingkat tinggi kabeh itu. Nanti kumpul di sana pasien-pasien rumah sakit jiwa bakal makrifat itu. Kenapa? Gak bisa dipahami omongannya. Hati-hati, zaman sekarang ini hati-hati banget. Ini kalau kita ngaji tauhid tok kayak gini. Dan Ana sering nemukan loh seperti kayak gini nih. Lebih parah lagi banyak. Bahkan ada yang sampai ceramah itu mencatatkan Habib dan sebutkan ya, menyebutkan beberapa habaib Hadramut, menyatakan beliau mereka ini belum bertauhid,
Mereka ini belum bermakrifat. Kalau saya sudah bermakrifat itu sopo iki. Gelambiannya tingkat tinggi. Bahaya banget ini, bahaya benar. Kemudian kalau kita hanya belajar fikih saja tanpa diimbangi dua ini, bisa ngaco juga. Kenapa? Bisa merubah sing halal jadi haram, haram jadi halal, tergantung pesanan. Betul kan? Saking pinternya fikih, usul fikih dia paham, dia bisa merubah hukum loh. Bisa bikin halah. Dan ini kenyataan. Banyak. Anda pernah baca, tidak Anda sebutkan ya, kalau Anda sebutkan berarti ketahuan kemana arahnya. Anda pernah baca di satu bahasul masail zaman dulu yang menyatakan bahwa ini hukum A haram gitu ya. Yes. Berapa tahun yang lalu ada hukum lagi yang berubah menjadi B karena faktor politik. Karena faktor politik. Yang A jadi B. Awalnya A, kemudian jadi B. Ajib. Padahal bahasul masalah yang dulu orang ulama besar. Hukum bisa berubah. Dan ini pakai dalil loh, bukan tanpa dalil loh. Masing-masing pakai dalil. Segala macam ini sudah didalili kayak gitu. Kenapa fikih tok? Tasawuf tok ya begitu juga. Urusannya hati tok, zahir gak. Terus ya itu. Kadang-kadang yang sholat terus tidak usah sholat, yang penting hatinya sholat. Terus gak usah mangan, yang penting hati dimangan. Aman, gak bakal kena kolesterol, gak bakal diabetes, tapi mati cepat. Zaman sekarang seperti ini banyak sekali lagi. Maka itu hati-hati kita. Dan kalau kita salah dalam melakukan perintah Allah, kan Allah pun kata. Anak kemarin Sabtu kemarin itu ada acara tabligh akbar dan penggalangan dana juga di Cianjur, di Cianjur. Jadi perjalanan ke Cianjurnya itu yang hampir mendekati lokasi ya, tapi tidak sampai ke lokasinya. Mungkin ratusan ambulan. Karena perjalanannya jauh berapa jam kita. Yang suasananya benar-benar tegang gitu loh. Mengerikan bener, tegang, dan orang banyak stres dan banyak orang cerita kita ini tadi ini ada getaran lagi kata mereka. Jadi tiap hari itu getaran terus. Walaupun getaran kecil. Sampai rumah ada orang cerita sama orang-orang sana, dia cerita rumahnya dia ini atasnya itu sudah retak. Kemudian karena getaran tiap hari, walaupun getaran kecil, yang retak itu kan semakin retak lagi, teman-teman roboh. Dan tahu-tahu nanti malam-malam tahu-tahu ada suaranya roboh. Tahu-tahu di mana roboh bangunan yang tadinya berdiri gitu, karena retaknya pelan-pelan, tahu roboh. Balak luar biasa kan, musibah yang luar biasa. Sebelumnya lagi ada musibah besar di Arema tempat kami, Kanjuruhan, dengan musibah besar ini, bencana ini. Bencana makin bencana kok kakek bencana sih? Ya karena inilah ketika ada orang hamba Allah, umat Nabi, ngaku sebagai umat Nabi, tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan, tapi menjadikan kacau syariat ini dengan mempermainkan syariat, yang menjadikan halal jadi haram, haram jadi halal. Bahkan karena kepentingan agama tidak diutamakan, tapi apa kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan ormas, kepentingan politik yang diutamakan, akhirnya timbullah perpecahan. Padahal bodoh-bodoh umat Kanjeng Nabi, bahkan bodoh-bodoh suka sholawat, bodoh-bodoh istighosah, tawasulane podo, tapi gegeran gara-gara apa? Pilihannya bedo. Kalau syariat yang diutamakan, masalah pilihan bolehlah kita berbeda, bolehlah kita bersaing, bolehlah kita kompetisi, bolehlah kita berdemokrasi, silahkan, tapi tidak akan menjadikan permusuhan. Kenapa? Syariatnya bodoh, agamanya sama, tauhidnya sama. Bahkan yang lebih parah mana sampai mencaci maki para ulamanya, gara-gara beda pandangan politik, ulama caci maki, kiai ini dipisui, Habibie dipisui, ini parah loh ini, parah banget loh ini, sudah kayak gitu tuh, parah banget. Nah ini turunnya balak ya karena kayak gini, perpecahan di kalangan umat Islam aja sudah bisa menjadikan seperti itu, balak Allah turun, apalagi sampai-sampai umat ini sudah meranah ke caci maki dan perpecahan ke ulamanya.
Padahal ulama itu warathul anbiya. Apalagi sang ulama di samping warathul anbiya juga ada darah nabi di darah mereka. Terus hanya gara-gara masalah dianggap berbeda dengan mereka pandangan politik, caci maki habis-habisan. Apa gak nurunkan balak? Ini undang balak. Beda politik silakan, tidak ada larangan. Beda pilihan monggo-monggo. Tapi kalau sampai menjadikan ini permusuhan, kita ini harus cari satu persamaan. Kita ini sudah punya satu persamaan loh. Sak dunyo punya satu persamaan semuanya. Apa? Tauhid. Tauhidnya podo, sholatnya podo 5 waktu nih. Endi sing gak ono 5 waktu? 5 waktu kabeh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Podo-podo ngadep Ka'bah 1 titik di Mekah. Gak terus, oh enggak, saya bukan Islam Arab. Saya Islam Jawa. Sholatku ngadep Semeru. Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak bisa begitu. Kan enggak bisa begitu kan? Sholatnya kabeh podo ngadepnya ngadep Ka'bah. Qurannya juga Quran sama, bahasanya juga bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab. Lek Kanjeng Nabi lahir ten Bandar mriki nggih basa Jawa, Sanskerta mungkin ya. Allahu Akbar, nggih Allah sing napa? Lek basa Madura Allah sing rajah ngoten. Intinya kita punya satu persamaan yang istimewa, yang hebat, satu persamaan dari Allah yang luar biasa. Perbedaan sebanyak apapun perbedaan, selama satu kesamaan ini tidak berubah, adalah saudara kita. Zaman dhisik sing parah niku kunut gak kunut jadi masalah. Oh, gak kunut nganu iku gak tahlil. Wis gak usah dipermasalahkan. Sing penting tauhidnya padha kan. Iya padha ya wis. Tapi dia gak seneng tahlilan, ya wis gak usah masalah. Kita tidak usah memaksakan mereka untuk tahlil. Lek dia mati aja ditahlili, gak mari. Dan juga dikai berkat, lah enak ngurangi jatah. Bagi mereka yang nggak suka tahlil karena gue katakan dalilnya tidak ada, oke silahkan. Tapi jangan caci maki kami yang suka tahlil. Kami punya dalil. Podo-podo duwe dalile, lana amaluna walakum amalukum, selesai. Tapi kita punya tauhid satu. Ayo kita barengan ini. Bersatu barengan dengan satu kesatuan ini. Ono sing seneng maulid, ono sing gak seneng maulid, sama. Yang tidak suka maulid jangan paksa maulidan. Yang tidak suka maulid jangan sinis melihat orang maulidan. Beres. Sama-sama juga ngurangi jatah berkat. Ya kan enak toh. Tidak usah dipermasalahkan perbedaan selama kita punya satu kesatuan yang hebat. Tauhid podo, fikih silakan berbeda, tasawuf silakan berbeda, selama tidak menyimpang dari tauhid Quran dan hadis ini tidak ada masalah sudah. Ahli sunnah wal jamaah sepakat, para ulama sepakat berapa puluh tahun yang lalu, kemudian diperkuat dengan muktamar ceknya beberapa tahun yang lalu ya, muktamar jadnya itu, termasuk guru saya Habib Umar, sepakat yang sama, sebetulnya bukan pembaharuan itu, tapi sepakat yang sama, menguatkan lagi kesepakatan ulama yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah adalah yang berakidahkan Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang sebetulnya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini satu nama, dua orang yang berbeda ya, tapi podo, hanya kadang-kadang beda lafadz saja tapi makna sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang bermadhabkan salah satu dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bertorikohkan dengan torikoh apapun selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Selesai. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini ada orang yang akidahnya podo, ahlu sunnah wal jamaahnya podo, madhabnya podo, ya. Kadang-kadang torikohnya podo, tawasulnya nggih podo, maulidnya podo, kabeh podo lah, cuman beda partai. Gegeran. Ini pengalaman juga. Anda punya pengajian di satu desa rutinan tiap bulan, rame yang datang, rame, biasalah pengajian. Karena pengajian peninggalannya Abah dulu ya. Suatu saat ada jamaah yang meninggal,
jamaah situ, jamaah majelis meninggal, kita orang tahlilan kan di rumahnya. Tapi didik cinta kok. Setelah selesai tahlil, ana lupa apa ana nanya apa mereka yang ngasih tahu, ana lupa. Maksud drama sih. Dijawab kenapa kok sedikit jamaah yang datang, sedangkan kalau kita pengajian di masjid ini di rumahnya. Kalau di masjid, musola itu banyak. Kalau waktu tahlil kok didik cinta kok. Jawabnya apa? Soalnya sing desedo niki waktu itu kalau nggak salah caleg, waktu zaman caleg pilihannya beda kali tiang kampung. Apa pilihan cawali atau apa nanti lupa. Walhasil pilihan politiknya beda dengan orang kampung sampai dia mati kan sing nahlili. Sing nahlili sak golongane kluthuk itu. Lah kena menen to nih ya. Padahal malaikat mungkar nakir lo gak bakal takok sopo partaimu, opo partaimu, sopo pilihanmu kan. Kan gak bakal takok malaikat mungkar nakir. Kok ini jadi permasalahan padahal punya satu persatuan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dengan munajahnya kita, dengan baca rotib kita, baca sholawatnya kita, dengan dipimpin oleh guru kita Habib Hussein, moga-moga kita bisa menjadikan diri kita ini bersatu karena Allah, bersatu karena Nabi Muhammad SAW, dan saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah, hidayah, taufik kepada kita semua dan mengangkat balak kepada kita, wabil khusus negara kita Indonesia tercinta ini diangkat balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, dilindungi dari fitnah zaman, dan moga-moga kita semua nanti di yaumil qiyamah bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hada ma aqul lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum wa barakallahu fikum wa jazakumullah khair atas nasihat-nasihatnya, taujihatnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita doakan Haji Bayu dan semua Boloroso yang mengadakan acara-acara seperti ini, seperti Habib Hussein bin Agil ini, Masya Allah, ini juga beliau membuka rutinan Majlis Roso yang ada di Malang sana, yang insya Allah guru kita Habib Asadullah juga sering hadir di sana, mengisi di sana. Alhamdulillah, dan bisa istiqomah Habib ya. Semuanya yang mengadakan Majlis Roso dimanapun berada, khususnya Haji Bayu ini, mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah ma'unah dari Allah SWT, sehingga dimudahkan untuk untuk keberlangsungan kegiatan ini min yaumini hadza ila yaumil qiyamah, dimurahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, rumah tangganya, dan insyaallah ya Rabb, dengan keberkahan masjid ini insyaallah semua yang hadir masjid ini, yang istiqomah di masjid ini, insyaallah apapun cita-cita dan harapannya dikabulkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan pahalanya, juga mendapatkan barokahnya, juga mendapatkan ilmunya. Kita pulang dari tempat ini insyaallah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah. Saya ingat, tidak salah, apa sedikit saya tambah, Kiai Mas Duki Malang itu tidak salah muridnya Habib Alwi. Saya masih ingat, saya waktu masih di sana tuh Kiai Mas Duki sering hadir. Kiai Basori Alwi itu muridnya abahnya Habib Alwi, alamah alim, gurunya kiai-kiai orang-orang sak Malang, habaib kiai sak Malang. Jadi rujukan beliau tuh, Masya Allah. Saya tuh ingat jejak sama Habib Alwi waktu itu, Maulai Raham. Jejak nikahkan orang tuh saya ingat, ya Allah. Ada mau dinikahkan, namanya siapa? Khairun Nisa. Kok namanya Khairun Nisa? Ditambah atau diganti katanya. Khairun Nisa itu Sayyidatul Fatimah Zahra katanya. Khairun Nisa itu Khairun Nisa, sebaik-baik, paling baiknya wanita. Paling baiknya wanita, musuh paling baik wanita. Paling baik wanita ya Fatimah Zahra katanya Habib Alwi. Suruh nambah atau sudah diganti katanya. Baru dinikahkan sama beliau, ya Allah. Ajib. Ya Allah, saya ada kemiripan dengan apa Habib Mustafa itu, Masya Allah, semangat dakwahnya seperti itu, ya Allah. Sampai sepuh beliau itu sakit itu kadang-kadang kepingin lah hadir majlis gitu, maksudnya kepingin, sampai beliau tuh nadar, kepingin cita-citanya mati di dalam majlis.
Tapi ingin mati di kasur gitu. Seperti sahabat-sahabat juga begitu. Sahabat-sahabat itu kepingin matinya mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya, itu. Makanya sahabat Khalid bin Khalid tidak salah itu. Nangis itu, sedih katanya itu. Mungkin perang bolak-balik kok gak mati-mati nih gini peperangan di medan perang gitu loh. Mati nih kasur, ya Allah aku kok mati kok ning kasur mati gue jadi nangis lagi. Ada apa kenapa takut mati Bu ya? Tidak. Saya iri dengan sahabat-sahabatku dulu, mereka tuh gugur di medan peperangan jadi, mati syahid di peperangan jadi. Lalu saya berkali-kali perang ya. Lalu terus aku mati ning kasur gitu. Sedih katanya. Ya insyaallah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah, mudah-mudahan kita matinya mati yang baik gitu ya, mati sholat, mati ada di majelis atau tapi di majelis malah repot ya, gotong-gotongan loh. Terus orang-orang khusus saja itu seperti itu ya. Buat ibrah gitu loh, seperti Habib Mustafa itu buat ibrah, Mustafa seperti itu. Ada apa namanya? Ada manakibnya gitu loh, karena beliau kita tahu loh, aku dijak kapok ya, yang Blitar Selatan ini, ya Allah, yang pelosok, yang plus, jualan, yang budak-budak, ini kerutinan, ya Allah, padahal saya tahu kayak rapatnya jadi, benulan di parani nagona, arti jangan, dulu ngalih, waduh, Blitar Selatan yang pucuk, dari XXPKI itu loh. Yo, kena opo nih wong-wong lho, kampung wong marat-marat tuh. Tapi alhamdulillah sekarang di sana masya Allah banyak santri-santri pada mondok. Sekarang ada majelis, ada ini makmur sekarang di Wonogiri, kampung pelosok parah nih. Ini karena sekarang berdiri masjid, madrasah, pondok. Kayak gitu loh orang-orang dahulu tuh. Jadi ada di Malang Habib Alwi, apa beliau di sini ada Habib Mustafa. Masya Allah. Awet dhewe lho cuma jadi penonton tok lho, bangga mek cerita tok. Cerita bangga dengan cerita gitu. Oh itu kula awakmu lho kapan iso dadi kaya ngono-ngono lho. Ya ta, saya ini kepingin jadi seperti mereka nah. Kadang aku ini soal getun, ya Allah aku umur sakmene getunnya apa gak kebien-bien kat nom-nom bien itu tawan kok gunung-gunung ngono lho. Saya pengin gunung-gunung banyak lho orang-orang gak iso salat iki. Setuwek-tuwek tak kena diambang salat wae. Yalah, betul sing marahi yo apa coba. Gak iso salat lho. Aku bayar ya Allah kari mati tidak ya salat yo apa iki. Coba diwarai salat terus mati khusus khotimah malah enak iku. Makanya seperti itu ya. Apalagi sekarang maaf, di tempat-tempat kayak gempa kayak gitu tuh. Itu butuh uluran bantuan dari kita. Kalau tidak didahului sama mereka tuh. Sensasi marah di mana-mana. Bukan di lokasi gempa aja, di pegunungan-pegunungan seperti itu. Di pegunungan dengan makanya ya Allah saya ini miris sebelum ada mahasiswa saya kepingin dulu mengadakan apa namanya bawa orang-orang guru-guru ustadz itu loh, saya cari ustadz itu memang rencana saya gaji waktu itu 20 tahun yang lalu loh, dengan Haji Bayu dengan teman-teman yang punya duit akhirnya itu bagaimana supaya hartanya manfaat. Kepingin saya minta tiap bulan itu sekian saja nanti kita bagikan siapapun yang mau ngajar di daerah-daerah sana di pegunungan sana. Nanti kita gaji seperti itu, ngajar sholat orang-orang, biar iso sholat semuanya gimana. Tapi ternyata apa? Ya Allah gak sanggup ya. Akhirnya marak kristenisasi di sana. Lek gak Kristen, kono Wahabi, Salafi, kono MTA, sik lumayan Islam, sik lumayan ngono. Tapi jelas ning kono ki haleluya ya. Makanya dingoni kirik-kirik barang ning kono apa? Ben orang gak fanatik Islam, pinter iku. Paham ya? Dingoni kirik-kirik diculik kirik-kirik ngono wong kok ngene kirik ditunggu wis gedhi kirike diparani tuku. Tujuannya apa? Supaya mereka ini apa namanya? Biar gak les nyekeli kirik najis ora apa-apa. Kok ono Islam kon salat kok ngene moh hari di anu diajari orang-orang itu apa ya? Wis ben intine wis ben murtad ngono lho, sing Islam ya ben murtad, sing ora gelem masuk Islam ya ben ora usah masuk Islam. Enak Kristen ae, enak agama iki ae bebas nek kirik mangan kirik ra apa-apa. Wis Islam ku angel men salat terus dina ping 5. Iki enak seminggu sepisan. Nyanyi-nyanyi kan enak. Wis mungkin gitu loh. Makanya bismillah ayo kita ojo mandek ning kene tok majisan ngene tok. Ayo kita bismillah. Sekali-kali ning gunung-gunung dakwah ning ngono lho. Ora iso ceramah ora apa-apa, ora kudu ceramah. Ini ngasih contoh yang baik, ngomong yang baik sama orang. Ya Allah ngelingno ya Allah lagi. Masyaallah awake dhewe iki umure sak menten iki terus sampai kapan ya? Piye keadaan apa? Sok piye sok bakal awake dhewe iki. Wis cerita-cerita sing apik-apik lah.
menginspirasi mereka supaya mereka tuh sadar terus bisa masuk Islam, atau yang muslim yang belum mau sholat mau ibadah gitu loh. Bismillah, sembuh dengan cara-caramu ya. Bismillah, barakallahu fikum. Sebenarnya itu aja, terima kasih. Doa Al Habib Abu Bakar. Bismillah Habib,